Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat di seluruh Nusantara? Welcome back with me Suhartati, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Pamekasan. Apakah kita akan melakukan suatu perubahan? Setelah mengikuti elaborasi pemahaman, saya pastikan ada satu pergerakan maju, baik itu di dalam pikiran dan hati kita. Kali ini akan saya refleksikan dan membuat kesimpulan pemahaman saya terkait pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan pemantik yang menjadi dasar dalam pembahasan kali ini. Pertanyaan pertama adalah, apa yang saya percayai dari murid saya sebelumnya? Sebelum saya mempelajari modul 1 ini. Sebelumnya saya memiliki mindset bahwa peserta didik saya atau anak-anak saya itu harus memahami apapun yang saya berikan, apapun yang saya ajarkan. Kemudian juga mereka harus patuh terhadap guru. Saya masih menganut yang namanya teacher center learning. Kenapa saya harus melakukan hal demikian? Karena saya berpikir bahwa anak-anak saya harus mencapai ketuntasan belajarnya tanpa saya berpikir kemerdekaan belajar mereka. Maunya mereka, cara belajar seperti apa, saya tidak memikirkan itu. Saya pernah baca cerita tentang anak-anak bermain pasir di halaman sekolah untuk mempelajari peta Indonesia. Itu benar-benar merupakan pelajaran yang memerdekakan anak. Anak-anak di situ mainnya dapat, ilmunya juga dapat, dan juga tentunya yang nomor 1 adalah mereka bahagia. Bahagia dengan bermain, karena bermain merupakan salah satu kodrat yang ada pada anak. Itu yang harus saya pikirkan lagi sebagai seorang pendidik. Bagaimana cara mengkolaborasikan pendidikan dengan permainan agar anak merasa bahagia ketika sedang belajar? Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang berubah dari diri saya, baik itu pemikiran ataupun perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Merubah mindset. Mindset pada guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di lingkungan kita, yaitu bisa kita gunakan, bisa anak-anak gunakan sebagai sumber belajar mereka. Kemudian sebagai pendidik kita harus cermat melihat bakat anak. Ketika anak tidak menonjol pada satu sisi, kita harus menggali apa bakat mereka. Kita bisa mulainya dengan melakukan pengamatan, mulai dari pendekatan kita dengan tanya jawab. Kemudian kita bisa melakukan pendekatan apa saja yang bisa kita aplikasikan untuk mencermati ataupun juga melihat bakat yang ada pada peserta didik kita. Tentunya selain orang tua di rumah, kita sebagai guru menjadi orang yang terdekat dengan anak-anak. Selanjutnya adalah tidak lagi memfokuskan penilaian kognitif dari anak. Kita bisa melihat karakteristiknya, kita bisa menggali bakat dan keterampilannya untuk tetap memberikan penilaian kepada anak tersebut. Dan perubahan pemikiran yang terakhir adalah lebih memerdekakan lagi anak dalam belajar. Artinya di sini saya akan lebih among, maksudnya tidak memberikan hukuman seperti istilah yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Sistem among ini tidak memberikan hukuman pada peserta didik karena akan merampas kemerdekaan anak didik sebagai anak dalam belajar. Hal yang pertama yang saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas bersama anak sebagai wujud dari merdeka belajar. Sebelumnya saya membuat tata tertib kelas dengan mengkonsep sendiri, kemudian saya bacakan kepada anak-anak untuk dipatuhi oleh mereka. Karena mereka yang membuat kesepakatan kelas bersama, maka mereka akan punya rasa tanggung jawab dan mereka akan diajarkan
ataupun juga dituntut untuk berkomitmen dengan apa yang telah mereka buat bersama. Kemudian selanjutnya yang akan saya lakukan adalah membuat budaya belajar sebagai penghargaan dari nilai budaya kita. Pendidik juga manusia biasa, tentunya memiliki banyak kekurangan. Tapi melalui kegiatan guru penggerak ini, kita terus diberi motivasi dan stimulus untuk menjadi seorang pendidik yang among lagi kepada peserta didiknya, untuk memerdekakan anak dalam belajar. Dan kemudian juga kita bisa mengaplikasikan dengan cara mengkolaborasikan permainan di dalam pembelajaran. Karena kodrat anak adalah bermain. Jadi dengan bermain, kita bisa memasukkan muatan pelajaran yang ingin kita sampaikan dengan keadaan mereka yang bahagia ketika sedang bermain. Dan semua itu bisa dilakukan hanya dengan jika kita menerapkan student center learning. Jadi pusat pembelajaran pada anak ini harus segera kita terapkan kepada peserta didik kita sebagai wujud dari merdeka belajar. Dan kita juga sebagai pembelajar yang merdeka dan konsep pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara selaras dengan penerapan pembelajaran abad 21, yaitu yang dikenal dengan critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Dalam penerapan abad ke-21 ini sesuai dan selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara zaman dulu. Sudah memerdekakan anak belajar dengan cara berpikir kritis, kemudian juga dengan bermain. Mereka bisa berkolaborasi dalam belajar dengan cara belajar berkelompok. Jadi tidak kaku belajar sendiri-sendiri dengan hanya mendengarkan guru, tapi mereka bekerja dengan tim di kelompoknya untuk mengenal yang namanya gotong royong, saling menghargai pendapat orang lain. Kemudian juga dari kolaborasi itu akan menimbulkan komunikasi. Anak-anak akan berinteraksi satu sama lainnya, mengungkapkan pendapatnya dan bagaimana cara menghargai pendapat orang lain. Dan juga yang paling luar biasa dari kolaborasi itu adalah akan menghasilkan sebuah kreativitas. Demikianlah refleksi dan kesimpulan yang saya pahami tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk menjadi penuntun anak-anak dalam belajar dengan perasaan mereka yang bahagia. Salam bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.